Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu sempurna dan tak sempurna. Perbedaan metamorfosis sempurna dan tak sempurna terletak pada bentuknya di setiap siklus. Metamorfosis sempurna memiliki bentuk yang berbeda-beda di setiap siklusnya. Sedangkan tidak sempurna, bentuknya sama atau hampir sama pada setiap siklusnya. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna, di mana kupu-kupu melalui sebuah transformasi mulai dari telur, ulat, pupa atau kepompong, hingga akhirnya menjadi seekor kupu-kupu dewasa. Berikut ini tahap-tahap metamorfosis kupu-kupu. Tahap pertama, telur. Telur kupu-kupu sangatlah kecil. Beberapa berbentuk bulat dan ada yang berbentuk oval. Bentuk telur tergantung spesies kupu-kupunya. Telur-telur tersebut biasanya diletakkan di daun tanaman, jadi memang sulit untuk menemukannya. Akan tetapi, tidak semua kupu-kupu bertelur di atas daunnya. Ada juga yang bertelur di bawah daunnya, di bunga, bahkan di batang daun. Spesies kupu-kupu yang berbeda juga bertelur pada musim yang berbeda, baik itu pada musim semi, musim panas, ataupun musim gugur. Namun, semuanya bertelur dengan jumlah yang sangat banyak agar seandainya ada yang tidak bertahan, masih ada yang bertahan. Tergantung spesiesnya, ada telur yang menetas dalam hanya beberapa minggu, tetapi ada juga yang menetas ketika cuacanya cukup hangat. Tahap kedua, ulat atau larva. Ketika telurnya menetas, seekor ulat pun keluar. Biasanya ulat tidak hidup untuk waktu yang lama dan hanya makan. Karena telur kupu-kupu berada di atas daun tanaman, maka ulat yang sudah menetas akan makan daun tersebut. Daun sangat penting bagi ulat, karena mereka tidak akan makan semua tipe daun. Ukuran ulat sangat kecil, maka mereka tidak dapat pergi ke tanaman lain. Akan tetapi, semakin banyak ia makan, semakin besar badannya. Pada umumnya, ulat dewasa 100 kali lebih besar dari telurnya. Ulat harus terus makan agar mereka dapat tumbuh dengan cepat. Semakin banyak mereka makan, semakin besar mereka akan bertumbuh. Kulit mereka tidak meregang atau tumbuh. Jadi, kulit lama mereka akan mengelupas beberapa kali selama ia tumbuh. Nah, fase pengelupasan ini terjadi selama 4 atau 5 kali. Karena semakin besar ulat bertumbuh, maka semakin sempit pula kulitnya. Tahap ketiga, kepompong atau pupa. Ketika proses pertumbuhan ulat sudah selesai, mereka membentuk kepompong atau pupa. Dari luar, ulat terlihat seakan-akan hanya istirahat dan tidak melakukan apa-apa. Namun sebenarnya, ulat sedang berubah dengan cepat di dalam. Sel-sel yang ada di dalam larva sedang tumbuh dan akan menjadi kaki, sayap, mata, dan bagian-bagian lainnya dari kupu-kupu dewasa. Sel-sel dari larva tersebut akan menjadi tenaga untuk sel dewasa yang sedang tumbuh. Kepompong biasanya terletak di bawah cabang pohon, di antara dedaunan, atau di bawah tanah. Kepompong tersebut bersifat keras agar dapat melindunginya dari predator dan cuaca ekstrim. Tahap ini bisa berlangsung selama beberapa minggu, sebulan, bahkan 2 tahun untuk beberapa spesies kupu-kupu. Tahap keempat, kupu-kupu dewasa. Setelah ulat selesai berubah di dalam kepompong, kupu-kupu dewasa akan keluar. Nah, ketika baru keluar dari kepompong, sayapnya yang sangat lembut dan terlipat terhadap tubuhnya, karena semua bagian barunya ini harus dimuat di dalam kepompong. Darah akan terpompa ke arah sayapnya agar kupu-kupu tersebut dapat terbang. Pada awalnya, mereka tidak pandai terbang. Kupu-kupu dewasa biasanya baru dapat terbang dengan sempurna dalam waktu 3 atau 4 jam. Kemudian, ia akan pergi mencari pasangan untuk berkembang biak. Selain perbedaan yang jelas antara tubuh ulat dan kupu-kupu, tugas mereka juga berbeda. Tugas ulat adalah untuk makan, sementara tugas kupu-kupu adalah untuk berkembang biak dan bertelur. Ada beberapa spesies kupu-kupu yang mendapatkan tenaga dari makan nektar, namun ada juga beberapa spesies yang tidak makan sama sekali.
Ketika seekor kupu-kupu dewasa minum nektar, mereka menggunakan lidahnya yang memiliki fungsi mirip dengan sedotan. Tugas mereka untuk mencari pasangan sangatlah penting. Ketika sudah menemukan pasangan, ia akan bertelur dan siklus hidupnya akan berulang lagi dari awal. Mulai dari telur, menjadi seekor ulat, berbentuk menjadi kepompong, sampai akhirnya menjadi seekor kupu-kupu lagi. Video kali ini akan dibahas mengenai metamorfosis nyamuk. Nyamuk mengalami metamorfosis sempurna. Sebab di dalam proses metamorfosis yang terjadi, nyamuk akan melewati 4 tahap perubahan. Berikut ini penjelasannya. Tahap pertama, stadium telur. Tahap metamorfosis nyamuk diawali dari proses pembuahan sel telur nyamuk betina yang dilakukan oleh spermatozoa nyamuk jantan yang kemudian menghasilkan zigot. Pembuahan akan menghasilkan telur dan telur akan diletakkan di permukaan air yang dilakukan induk betina. Untuk permukaan air yang digunakan sebagai habitat telur nyamuk adalah perairan tenang serta memiliki kelembaban yang tinggi. Namun, pemilihan air juga tergantung dari masing-masing jenis nyamuk. Contohnya pada nyamuk Anopheles akan meletakkan telur pada permukaan air secara satu persatu atau bergerombol, namun saling terlepas, dan telur nyamuk Anopheles juga memiliki alat untuk mengapung. Telur nantinya akan ada dalam periode inkubasi atau pengeraman. Inkubasi sempurna akan terjadi pada musim dingin dan sesudah itu barulah larva akan mulai keluar hampir dalam waktu yang bersamaan. Pada fase telur, habitat air merupakan faktor yang terpenting untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan telur nyamuk. Jika air mengering, maka telur nyamuk tersebut akan mati. Biasanya, fase telur ini akan terjadi selama 2-3 hari dan akhirnya akan menetas menjadi larva. Tahap kedua, stadium larva. Sesudah telur nyamuk menetas, maka larva nyamuk yang disebut dengan jentik akan keluar dari cangkangnya, kemudian akan tumbuh pada permukaan air. Di dalam proses tersebut, akan terjadi 4 tahap pertumbuhan selama 7-10 hari, sampai akhirnya ada di tahap metamorfosis nyamuk yang berikutnya, yakni pupa. Pada 4 tahap pertumbuhan yang terjadi, nyamuk akan berubah bentuk dan jumlah bulu halus di tubuhnya juga bertambah. Pertumbuhan dari jentik atau larva nyamuk terjadi karena beberapa faktor, yakni suhu air, ketersediaan dari bahan makanan, serta ada atau tidaknya predator pada ekosistem perairan di habitatnya tersebut. Ini dilakukan nyamuk karena memang jentik nyamuk dijadikan mangsa untuk beberapa jenis biota perairan seperti moluska, ikan, dan beberapa jenis biota air lainnya. Pertumbuhan dari jentik nyamuk ini akan sangat berpengaruh dengan nutrisi, temperatur, dan juga predator. Jentik sendiri akan bernapas dengan saluran udara di bagian ujung ekor. Umumnya jentik-jentik nyamuk ini akan makan mikroorganisme, namun ada juga jentik yang memangsa jentik dari spesies lainnya. Tahap ketiga, stadium pupa. Stadium berikutnya adalah stadium pupa. Sesudah selama 1 minggu menjadi larva, maka jentik nyamuk akan masuk ke tahapan terakhir, yakni di perairan. Larva nyamuk akan berubah menjadi pupa atau kepompong yang bertujuan untuk mempersiapkan tubuhnya menjadi nyamuk dewasa yang sudah siap untuk terbang. Di dalam fase tersebut, pupa akan berada dalam kondisi inaktif. Namun meski dalam kondisi inaktif, fungsi dari fisiologis penapasan nyamuk masuk tetap berfungsi. Nyamuk masih menyerap oksigen dari udara lewat corong nafas di bagian atas pupa. Fase pupa biasanya akan terjadi selama 12 hari. Selama beberapa hari tersebut, sayap halus akan mulai terbentuk yang nantinya akan dipakai untuk terbang dalam fase metamorfosis berikutnya. Tahap terakhir, stadium nyamuk dewasa. Sesudah fase pupa yang terjadi selama 12 hari, maka seekor nyamuk dewasa sudah siap untuk terbang dan menghisap darah manusia. Nantinya, nyamuk akan memiliki salah satu dari 2 jenis kelamin, yakni nyamuk jantan dan nyamuk betina. Untuk nyamuk jantan umumnya akan lebih dulu keluar dari pupa dibandingkan dengan nyamuk betina. Jika nyamuk jantan dan betina sudah sama-sama keluar dari pupa, maka nyamuk akan melakukan proses kawin dan nyamuk betina akan beristirahat selama 2 hari sebelum mulai mencari darah. Nyamuk yang cukup dewasa serta siap terbang sudah memiliki organ yang lengkap. Tahap keluarnya nyamuk dari kepompong ini adalah tahap yang paling penting sebab nyamuk harus keluar dari air tanpa melakukan kontak langsung dengan air, sehingga hanya bagian kaki yang nantinya akan bersentuhan dengan permukaan air. Fosis katak. Katak merupakan hewan amfibi, yaitu hewan bertulang belakang yang hidup di 2 alam, yakni di air dan daratan. Katak mengalami metamorfosis sempurna karena adanya perbedaan yang jelas antara tahap-tahap perkembangannya. Tahap pertama, metamorfosis katak adalah bertelur. Katak betina bisa bertelur hingga 4.000 telur sekaligus. Wow! Banyak sekali. Proses ini biasa dilakukan di perairan yang tenang, di mana telur-telurnya bisa berkembang dengan aman. Telur katak sangat basah dan lembut.
sehingga mereka harus segera diletakkan di perairan atau tempat yang sangat basah. Bagi banyak spesies katak, memang umum jika mereka meninggalkan telur-telurnya berkembang sendiri. Namun, untuk beberapa spesies lainnya, para orang tua katak menetap dengan telur-telurnya untuk merawat mereka selagi mereka berkembang. Fase telur ini berlangsung selama kurang lebih 3 minggu sebelum telur-telur yang sudah terfertilisasi mulai matang dan menetas, sehingga keluar seekor kecebong. Tahap kedua, kecebong atau larva. Kecebong atau larva memiliki insang tidak sempurna serta mulut dan ekor yang panjang. Ketika baru menetas selama 1 atau 2 minggu pertama, kecebong tidak bergerak dengan banyak. Mereka makan sisa dari cangkangnya sendiri untuk memenuhi gizi yang sangat dibutuhkan. Setelah gizi yang telah didapatkan dari cangkang sudah cukup, mereka akan cukup kuat untuk berenang dengan sendirinya. Cebong hidup di dalam air, sehingga mereka memiliki insang untuk bernafas. Namun dalam tahap ini, paru-paru mereka sudah mulai berkembang agar ia nanti dapat bernafas di daratan ketika sudah menjadi katak. Karena banyak kecebong adalah herbivora, pada umumnya mereka akan makan alga dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Ketika mereka mulai tumbuh, kaki belakang mereka mulai berkembang. Selama badan mereka mulai memanjang, tentunya keperluan gizi mereka mulai bertambah, sehingga mereka mulai memakan tanam-tanaman dan serangga. Kemudian, kaki depan mereka akan mulai berkembang dan ekor mereka menyusut. Insang mereka tertutupi oleh kulit. Fase kecebong berlangsung selama kurang lebih 5 minggu sebelum ia menjadi katak muda. Tahap ketiga, yaitu katak muda. Karena semua nutrisi disimpan dalam ekor katak sebagai makanan, katak muda tidak perlu makan apapun sampai ekornya benar-benar hilang. Di tahap ini, katak muda lompat ke darat untuk pertama kalinya. Fase ini hanya berlangsung selama 3 minggu sebelum ia menjadi katak dewasa. Tahap keempat, katak dewasa. Pada usia kurang lebih 12 minggu, insang katak akan sepenuhnya terserap ke dalam tubuh. Mereka juga akan mulai makan serangga yang ditemukannya di daratan. Tidak lagi makan tumbuh-tumbuhan di air. Setelah tahap ini, ia akan mengulang siklus hidupnya lagi dari pembiakan. Katak dewasa sangat berbeda dengan katak muda. Tak hanya terlihat dari ukurannya, namun ada beberapa fitur tubuh yang membedakan seekor katak dewasa dan katak muda. Itulah penjelasan mengenai metamorfosis katak. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan.